Bagi para YouTuber, menampilkan video dengan performa yang bagus adalah sesuatu yang wajib. Banyak sekali aplikasi editing video yang bisa kita gunakan untuk edit video kita sebelum kita upload ke akun YouTube kita. Di antaranya adalah KineMaster, sebuah aplikasi yang berbasis Android, sangat mudah digunakan oleh para pemula sekalipun seperti saya. Berikut ini akan saya berikan tips bagaimana caranya mengenali dasar-dasar editing video menggunakan KineMaster. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Mari kita ke tutorialnya. Sebagai langkah awal, silahkan kalian buka dulu KineMasternya. Nah, sekarang kita akan membuat proyek baru. Caranya, kita tinggal tekan logo plus yang ini. Di sebelah kanan itu ada proyek lama, di mana kita bisa meneruskan proyek kita. Maksudnya, bila teman-teman belum selesai mengedit, kalian bisa meneruskannya kembali. Caranya, kalian klik saja nih proyek yang akan diteruskan pengeditannya. Tinggal klik, kemudian tekan gambar pensilnya. Tapi dengan catatan, file mentahnya belum kalian hapus dari galeri HP. Oke, kita lanjut ke membuat proyek baru. Tekan logo atau tombol plus di sini, ini. Kemudian kita memilih aspek rasionya. Saya contohkan, pilih aspek rasio 16:9 ya, karena ukuran video yang diupload ke YouTube itu 16:9. Oke, kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari KineMasternya, tempat kita nanti akan mengedit. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu sedikit mengenai beberapa menu ya. Yang ini di bagian tengah adalah layar utama, di mana kita bisa melihat hasil editan kita. Kemudian yang di sebelah sini, sebelah kanan, kita bisa memasukkan video, musik, dan lain-lainnya. Lalu di sebelah kiri ada beberapa menu yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan video. Caranya kita tekan ini, nih media, kemudian pilih file video kalian dan tekan checklist saja di pojok kanan atas. Maka secara otomatis sudah masuk di aplikasi KineMasternya. Ini saya contohkan menggunakan video yang berdurasi pendek saja ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan lebih banyak lagi nih dasar-dasar dalam kita edit video. Kita lihat videonya sudah masuk di sini. Ya, di sini kita bisa perbesar dan perkecil di bagian bawahnya. Caranya kita menggunakan dua jari seperti kita ngezoom gambar. Kita bisa besarkan atau kecilkan seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita akan merubah warna di dalam video kita atau memfilter warnanya. Ini adalah video mentah yang saya ambil syuting dan masih gelap, belum bagus. Oke, caranya klik pada video seperti ini ya, sampai muncul berwarna kuning. Kalau sudah muncul warna kuning seperti ini, di sebelah kanan nanti akan muncul menu yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita geser ke bawah, cari tombol menu filter warna. Nah, di sini. Nah, kita klik. Banyak banget pilihannya yang bisa kita gunakan. Kalian bisa pilih apa saja sesuai dengan kebutuhan kalian.
Kalau saya biasanya menggunakan filter warna dasar. Kemudian saya pilih yang B03. Oke, kita pilih warna dasar B03, kita klik, dan tampilannya lebih bagus ini, lebih cerah daripada bahan mentahnya. Nah, kalau sudah dianggap sesuai atau cocok, tinggal checklist aja di pojok kanan atas. Nah, kalau teman-teman ingin kembali ke perubahan sebelumnya, kalian tinggal tekan tombol ini. Dia akan kembali ke perubahan sebelumnya. Misalkan kita salah edit ya, dia akan kembali bisa menggunakan tombol ini, tombol undo. Oke, selanjutnya kita bisa mengedit suara yang ada di dalam video kita. Kita bisa memperkecil atau memperbesar. Caranya, kita tekan saja nih videonya sampai berwarna kuning seperti ini. Kemudian nanti di pojok kanan ada logo audio, kita tekan. Kemudian selanjutnya di sini ada volume yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal checklist di pojok kanan atas. Selanjutnya, kita bisa memberikan efek audio di dalam video kita juga. Caranya, tekan videonya sampai berwarna kuning. Kemudian di sebelah kanan kita tinggal scroll ke bawah. Nanti ada yang namanya equalizer. Tulisannya EQ. Nah, kalau sudah ketemu kita tekan equalizer, lalu kita pilih sesuai kebutuhan. Misalkan kita masih butuh penambahan bass nih, maka kita pilih poster bass dan lainnya. Setelah selesai, checklist. Lalu selanjutnya saya akan contohkan cara memotong video. Biasanya kalau kita pas syuting itu pasti ada saja yang salah nih, entah itu di awal, tengah maupun di akhir video. Maka perlu dong kita edit. Caranya kita tekan videonya sampai berwarna kuning, karena kuncinya ditekan sampai berwarna kuning baru bisa kita ubah. Pertama kita harus tahu dulu, kita bisa memotong video di bagian awalnya, memotong di bagian akhirnya, dan bisa pula memotong di bagian tengahnya. Caranya, setelah video kita tekan dan berwarna kuning tadi, seperti ini nih, nanti ada ikon tombol gunting. Kita tekan. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita ingin memotong di bagian awalnya, maka kita pilih pangkas ke kiri. Maka dari garis merah ini ke kiri akan terpotong. Sementara kalau kita pilih yang pangkas ke kanan, otomatis dari garis merah ke kanan akan terpotong atau hilang. Nah, kalau kita pilih bagi di playhead, maka kita akan bisa memotong di bagian tengahnya. Misalkan ada video yang akan kita potong di bagian tengahnya. Saya contohkan, bila kita akan memotong bagian tengahnya, caranya seperti ini. Kita tekan bagi di playhead dulu, kemudian di posisi garis merah ini akan terbagi seperti ini. Makanya kita harus paskan dulu nih, pas di adegan sebelah mana yang akan kita potong. Caranya kita geser garis merah ini. Kita geser misalkan seperti ini, kemudian kita tekan lagi nih bagian bagi di playhead, maka otomatis akan seperti ini. Lalu yang tidak terpakai kita tinggal klik sampai berwarna kuning lagi seperti ini, kemudian tekan tombol hapus di sebelah kiri yang ini. Nah, jika kita ingin kembali karena salah mungkin, maka kita tekan yang ini untuk kembali. Nah, sekarang kita akan menambahkan bagaimana ngezoom video. Langkahnya, pilihlah adegan atau pilih adegan video tertentu, misalkan seperti ini. Kemudian kita geser garis merahnya. Kemudian nanti di bagian atas akan muncul menu di bagian tengah, di samping logo gunting.
ada tombol seperti ini, kita tekan, kemudian gunakan jari-jari kita di layar seperti kita nge-zoom gambar. Nah, kalau sudah dianggap pas tampilannya, kemudian kita tekan yang ini, logo sama dengan. Ini gunanya adalah untuk mengunci objek yang tadi kita zoom. Kemudian setelah logo sama dengannya kita tekan checklist. Nah, misalkan kita untuk adegan berikutnya ingin merubah posisi zoom atau ingin merubahnya ke tampilan sebelumnya, maka kita klik sampai berwarna kuning, kemudian pilih bagi di playhead lagi. Nah, kemudian kita tekan lagi nih tombol di sebelah gunting untuk membuka zoom sebelum seperti ini. Karena sebelum seperti ini kan kita zoom tadi nih. Kemudian kita tekan dulu itu supaya lepas dari kuncinya. Kemudian kita atur kembali posisi zoomnya, lalu kita klik sama dengan seperti ini. Terus kita checklist. Maka di sini ada 2 zoom seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan suara di dalam video kita. Jadi, kita juga bisa memisahkan antara video dengan audionya. Caranya, kita tinggal tekan saja videonya, lalu kita geser di sebelah kanan sampai ketemu ke menu ekstrak audio paling bawah. Nah, yang ini nih. Kemudian tekan saja menu ekstrak audionya. Maka secara otomatis video dan suaranya sudah terpisah. Seperti ini. Jadi, misal kita tidak ingin ada suara, maka caranya tinggal pisahkan saja antara video dan suaranya. Kemudian kita tinggal menghapusnya seperti ini. Kemudian checklist di pojok kanan atas. Kemudian kita juga akan menambah gambar pada video kita. Terkadang kita kan pingin nih menambahkan gambar. Maka caranya seperti ini. Klik lapisan, lalu pilih media. Maka kita bisa memilih gambar yang akan kita masukkan. Nah, kita juga bisa mengatur nih posisi kapan gambar itu akan muncul, di menit berapa gambar akan muncul. Kita tinggal geser-geser saja menggunakan garis merah seperti ini. Lalu baru klik lapisan dan pilih media, pilih gambarnya, kemudian checklist. Otomatis gambarnya akan muncul di layar. Nah, untuk mengatur gambarnya, kita tinggal tekan saja gambar yang tadi kita masukkan sampai berwarna kuning seperti ini. Lalu kita bisa menggeser seperti ini, bisa memperkecil ataupun memperbesar seperti ini dengan menekan tanda di pojok gambar seperti ini. Atau mungkin kita ingin memangkasnya, maka kita tinggal cari di kanan, lalu cari menu pemangkasan yang ini. Kita tekan, lalu kita aktifkan, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal sesuaikan saja menurut kebutuhan list. Di samping kita bisa memasukkan gambar, kita juga bisa memasukkan teks. Caranya pun sama, klik lapisan lalu pilih stack. Kita bisa menulis teks yang kita inginkan di sini. Kita tulis, kemudian klik checklist. Lalu untuk mengedit teksnya atau model teksnya, kita tekan teksnya seperti ini. Maka di sebelah kanan ada menu seperti ini, menu merubah font atau merubah teks. Yang ini kita tinggal tekan, maka kita tinggal pilih modelnya. Banyak banget pokoknya modelnya. Kemudian kalau sudah dianggap pas, kita tinggal checklist. Lalu kita tinggal misalkan ingin merubah warna atau memberikan warna, di sebelah tombol font tadi ada bulatan berwarna. Klik yang bulatan itu, maka kita akan diberi pilihan warna-warna. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita, lalu checklist. Secara otomatis warnanya sudah menyesuaikan dengan keinginan kita. Lalu kita juga bisa mengedit animasi teks. Caranya,
klik teksnya, lalu pilih animasi di sebelah kanan. Misal kita ingin animasi masuk teksnya di awal, itu geser ke kanan. Maka caranya klik teksnya, lalu pilih animasi masuk. Tekan. Kemudian kita cari pilihannya. Banyak banget pokoknya. Nah, yang ini. Kemudian checklist. Lalu kita juga bisa memilih animasi keluar. Caranya pun sama seperti. Selanjutnya kita akan menambahkan musik pada video kita, misalkan untuk background dan sebagainya. Caranya kalian download dulu nih musiknya di YouTube Studio. Nah, kalau sudah di-download kan sudah masuk nih dalam galeri. Lalu kita klik di bagian audio yang ini, kita tekan, kemudian kita tinggal memilih lagu yang ingin kita masukkan. Maka secara otomatis masuk di sini. Tekan lalu checklist. Nah, ini juga kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa mengedit volumenya dengan cara menekan audionya. Kemudian di sisi kanan kita klik tombol audio, lalu atur volumenya sesuai dengan keinginan. Cara memotongnya pun sama, caranya dengan metode pemotongan sebelumnya. Langkah terakhir yaitu menyimpan atau mengekspor video yang kita edit tadi. Caranya di sisi kiri kalian ada menu bagi ya, share. Silahkan tekan menu tersebut dan ikuti instruksinya. Contohnya seperti ini. Kita tunggu instruksinya, prosesnya. Nah, sekarang video yang kita edit tadi sudah berada di galeri kita dengan format MP4 dan siap untuk diupload ke channel kita. Oke teman-teman, itu tadi dasar-dasar kita menggunakan KineMaster. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Dadah.